Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Cinta Marito Ditonga, mahasiswi pendidikan matematika IAIN Langsa. Saat ini, saya sedang mengikuti kuliah pengabdian masyarakat dari rumah, berbasis media sosial. Coba bayangkan, ketika proses belajar mengajar berpindah ke dunia digital, sementara signal di tempat tinggalmu kurang memadai, apa yang akan terjadi? Sejak 1 tahun terakhir, kuliah digital merupakan tantangan baru bagi para pelajar dan mahasiswa, khususnya yang tinggal di pelosok desa. Mereka harus berjuang ekstra demi mengikuti keputusan Mendikbud tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan di masa darurat COVID-19 yang mengharuskan proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara daring. Bertarung memang tidak hanya soal menang dan kalah, melainkan mencari solusi terbaik agar tidak terjadi hal buruk. Terkait keputusan tersebut, mulailah muncul persoalan satu persatu, seperti yang terjadi di daerah Labuhan Batu, tepatnya di Dusun Binangatolang, Desa Tanjung Medan. Keputusan Mendikbud tersebut terasa sulit dilalui pelajar dan mahasiswa, mengingat tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, seperti halnya di Dusun Binangatolang. Dusun Binangatolang merupakan satu dari 14 dusun yang ada di Desa Tanjung Medan, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dusun tersebut merupakan perbatasan akhir antara Kabupaten Labuhan Batu dengan Kabupaten Paluta. Meskipun begitu, dusun tersebut lebih maju dari dusun yang lain, karena di Dusun Binangatolang sudah ada sekolah negeri, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan tidak sedikit dari pelajar yang tinggal di dusun tersebut melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Disinilah tantangan mulai muncul, ketika para pelajar dan mahasiswa diharuskan mengikuti pembelajaran daring di kampung masing-masing. Sementara signal di dusun tersebut masih kurang memadai. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika mati lampu, maka secara otomatis signal pun akan ikut hilang. Sejauh ini, Dusun Binangatolang sudah dilalui jaringan Wi-Fi, namun milik perseorangan. Lebih tepatnya, si kaya yang tinggal di dusun itu. Jika ingin menggunakan Wi-Fi si kaya tersebut, kita akan dikenakan biaya Rp3.000 sampai Rp20.000 untuk pemakaian dengan waktu yang ditentukan. Meskipun begitu, mahasiswa dan pelajar tetap kesulitan mengikuti perkuliahan karena Wi-Fi hanya bisa dipakai 100 orang. Sementara lebih dari 100 orang yang menggunakannya.
Sehingga alternatif lain yang digunakan adalah dengan membeli kuota internet. Kemudian mereka akan pergi ke bukit yang letaknya di ujung dusun. Sementara beberapa pelajar dan mahasiswa lainnya tetap menggunakan wifi yang ada karena tidak sanggup membeli kuota. Dan ada juga yang berjuang di rumah sendiri dengan berdiri di samping jendela, kemudian meletakkan HP di dinding rumah agar sinyalnya bisa menetap. Setiap kali ada jam kuliah dan jam pelajaran, para pelajar dan mahasiswa mulai menyusun strategi agar bisa mengikuti perkuliahan dan pembelajaran seefektif mungkin. Walaupun pada dasarnya itu merupakan hal yang mustahil, mengingat kapasitas signal yang ada di sana. Disinilah pertarungan dimulai, ketika mereka berjuang untuk mencari signal dengan beragam cara. Seperti menaiki bukit dengan membawa handphone dan buku, memegang handphone dan berdiri di pojokan rumah selama jam perkuliahan dan jam pembelajaran, naik ke atap rumah di siang yang terik, kemudian menyandarkan handphone di dinding rumah dengan posisi badan lesehan. Dan tidak sedikit yang memilih pergi ke rumah saudara yang tinggal di kota. Kalau kita berbicara mengenai kuliah maupun sekolah online atau yang kita kenal istilahnya daring, pembelajaran secara daring atau online tersebut, terkhusus di wilayah desa terpencil, tidak bisa kita laksanakan secara maksimal ataupun bisa dikatakan tidak efektif. Hal itu disebabkan signal atau jaringan yang tidak stabil. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerataan internet di Indonesia ini belum merata. Masih banyak desa-desa terpencil yang belum dijangkau oleh yang namanya signal ataupun jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini saya lihat kuliah online kurang efektif. Soalnya di kampung kami sinyalnya kurang bagus. Makanya kalau anak saya sedang kuliah harus mencari sinyal, kadang di jendela, kadang di dinding. Apalagi anak saya itu sedang ujian, harus pergi ke bukit untuk mencari sinyal. Pokoknya susah kali mencari sinyal di kampung kami. Makanya menurut saya lebih baiklah anak saya itu tetap muka supaya bisa kuliah seperti dulu lagi. Kuliah tatap muka saja belum tentu kita paham mengenai apa yang dikasih oleh dosen. Apalagi lah kuliah online seperti ini, ditambah lagi sinyal di tempat kami kurang merdeka. Lengkaplah semua. Keluhan-keluhan tersebut jika diteruskan tidak akan ada habisnya. Tetap akan ada yang selalu menjadi kambing hitam atas kekesalan dalam bertarung mencari signal. Namun demikian, haruskah kita berkubang dalam kemurungan? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, sekolah dan kuliah daring terus berlanjut. Tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas kuliah harus tetap diselesaikan, karena memperoleh ilmu merupakan suatu keharusan. Dan kehidupan juga terus bergulir. Hanya para pelajar dalam zona hijau saja yang akhirnya bisa belajar dengan tatap muka. Itu pun harus dengan cara bergantian. Dengan melihat semua perjuangan dan keluhan yang ada, lalu siapa yang ingin corona ini berlanjut? Tentu semua kalangan akan menolak tanpa terkecuali, mengingat
seluruh sendi kehidupan terkena dampaknya, tidak terkecuali dunia pendidikan. Marilah sama-sama berdoa, dan marilah sama-sama kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan membatasi interaksi. Karena pada dasarnya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Marilah sama-sama kita mematuhi dan mengindahkan protokol kesehatan tersebut, agar wabah ini cepat berlalu dan pembelajaran kembali normal dengan tatap muka, sehingga para pelajar dan juga mahasiswa yang tinggal di pelosok desa tidak perlu berjuang dan bertarung demi mencari setitik signal untuk bisa mengikuti perkuliahan dan pembelajaran digital seperti saat ini. Saya, Debbie Cintamari Toritonga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.